Mari kita kerjakan soal nomor 3 dari OSK 2025. Ceritanya begini, seorang pengamat menghitung panjang siang hari di lokasi dia berada. Ternyata di hari itu panjang siang tercatat lebih dari 12 jam. Ini aku garis bawahi. Lalu jika panjang siang bisa dihitung dengan rumus cos H sama dengan ini minus tan V tan delta, dengan V itu lintang pengamat, delta adalah deklinasi matahari, H itu adalah sudut jam matahari saat di horizon, dan 2H adalah panjang siang. Maka apa yang bisa disimpulkan terkait lokasi dan waktu pengamatan? Di sini ada 5 pernyataan, mana saja yang benar. Nah, soal ini mungkin bisa kalian kira-kira kalau kalian punya pengetahuan astronomi yang cukup, ini mungkin akan terdengar sangat mudah. Tapi coba kita andaikan kita belum tahu banyak pengetahuan astronomi, jadi kita akan kerjakan menggunakan matematis saja untuk awal, tapi kalian bisa skip di akhir jika ingin jawaban cepatnya. Tapi coba kita kerjakan secara normal dulu. Di sini diberikan 2H adalah panjang siang. 2H adalah panjang siang, sedangkan panjang siangnya tadi tercatat lebih dari 12 jam. Jadi apabila dituliskan seperti ini, 2H lebih dari 12 jam. Lalu agar mengubahnya ke satu satuan yang bisa dihitung menggunakan menggunakan fungsi cos maupun fungsi tan, itu kita ubah ke satuan derajat. Kita ketahui satu lingkaran penuh itu sama saja 360 derajat, itu sama saja juga dengan 24 jam. Berarti kalau 12 jam itu dia 180 derajat, jadi setengahnya. Sementara itu dari rumus ini aku tulis ulang ya, cos H sama dengan minus tan V tan delta matahari lebih tepatnya. Kemudian ini persamaannya aku atur untuk mencari H. Jadi aku arcoskan dua sisi ini, atau cos pangkat minus 1 ya, sebutan lainnya. Di kalkulator ada kok fungsi buat arcos. Jadi kalau yang kiri ini aku arcos dari cos H, itu nanti cosnya hilang. Sementara yang kanan jadi arcos dari suku ini, minus tan V tan delta. Kemudian untuk menyamakannya dengan yang di atas tadi, yang kita ketahui di atas, aku kalikan 2 kedua sisinya, jadi 2H sama dengan 2 arcos dari min tan V tan delta. Nah, karena diketahui nilai 2H itu lebih dari 180 derajat, berarti nilai H, bukan 2H, nilai H itu pasti lebih dari 90 derajat. Setengahnya aja, 180 dibagi 2. Dan itu berarti suku yang kanan ini itu berkorelasi dengan H di sini. Suku arcos dari min tan V tan delta itu pasti lebih dari 90 derajat. Jadi di sini mulai terlihat tujuan yang kita cari, itu kita mencari berapa nilai V dan nilai delta agar satu fungsi arcos ini bernilai lebih dari 90 derajat. Tadi V itu kita ketahui sebagai lintang pengamat. Kalau di pernyataan di soal itu ada pengamat berada di belahan bumi utara maupun selatan. Kalau utara kan berarti lintangnya positif, sementara kalau selatan itu lintangnya negatif. Sedangkan kalau deklinasi matahari itu kita perlu pengetahuan tentang ini. Di perubahan deklinasi matahari sepanjang tahun itu kita mengenal ada tanggal-tanggal istimewa ya. Ada 21 Maret, 22 Juni, 23 September, dan 22 Desember. Ini tanggal-tanggal sebagai acuan saja. Di tanggal ini itu deklinasi mataharinya bisa kita ingat dengan mudah. Jadi 21 Maret itu deklinasi mataharinya 0 derajat. Sedangkan pada 22 Juni itu dia berada di maksimumnya, deklinasi plus 23,5. Jadi di waktu antara 21 Maret dan 22 Juni ini nilai deklinasinya perlahan naik, perlahan bertambah. Jadi nilainya positif sampai nilai maksimumnya di 22 Juni ini. Kemudian setelah itu nilai deklinasinya akan menurun sampai tanggal 23 September. Yang ketika itu dia akan mencapai 0 lagi. Dia menurun tapi nilainya masih positif gitu ya. Nilainya masih positif. Baru setelah itu mencapai 22 Desember dari 23 September ini, itu dia akan terus turun deklinasinya. Jadi dia mencapai minus di sini setelah 23 Desember, minus sampai nanti minimumnya di 22 Desember. Baru dia akan naik sampai dia mencapai 0 derajat lagi di Maret tahun selanjutnya. Nah, artinya kita bisa tahu kapan saja, waktu pengamatan kapan saja yang nilai deklinasinya itu positif dan kapan saja yang nilai deklinasinya negatif.
Dan dengan itu kita bisa langsung cek satu persatu sebenarnya dari kelima pernyataan ini. Jadi langsung aku kasih contoh saja. Jika yang opsi A ini, itu pengamat berada di belahan bumi utara, berarti lintangnya kita kanan positif. Sementara waktu pengamatannya itu antara 21 Maret sampai 23 September. Itu berarti deklinasinya juga positif. Jadi antara 21 Maret dan 23 September ini berdasarkan acuan tanggal istimewa ini terlihat mereka pasti deklinasinya positif. Tanggal berapapun itu. Nah, itu bisa kalian cek, kita masukkan aja. Kalian masukkan aja di fungsi arccos dari tan V tan delta ini. Sorry, min tan V tan delta. Kalian masukkan nilai berapa saja, yang penting dia positif dan masuk akal gitu ya. Kalau nilai lintang itu kan pasti dari 0 sampai 90 derajat. Sementara kalau nilai deklinasi itu pasti dari antara 0 sampai maksimumnya 23,5 derajat. Itu kalian bisa masukkan berapa saja. Sebagai contoh, misalkan V-nya 45 derajat, terus deklinasinya 20 derajat, atau berapapun itu kalian bisa cek, nanti pasti hasilnya akan H lebih dari 90 derajat. Tadi ya, H itu adalah ekspresi arccosnya. Jadi kalian masukkan arccos minus tan tebakan kalian V-nya berapa dan tebakan deklinasinya berapa. Ini untuk opsi A, ini keduanya adalah positif. Itu kalian masukkan, nanti pasti hasilnya adalah lebih dari 90 derajat. Dan itu berarti itu sesuai dengan kondisi awal kita. Kondisi awal ketika si pengamat mencatat panjang siang lebih dari 12 jam. Artinya sekarang kita bisa tahu pernyataan ini benar gitu ya. Pernyataan A ini benar karena hanya lebih dari 90 derajat. Dan ini bisa kalian teruskan untuk pernyataan-pernyataan di bawahnya. Kalau yang B itu pengamat di belahan bumi utara berarti V-nya positif. Lalu waktu pengamatan antara 23 September dan 21 Maret. Jadi setelah 23 September ini deklinasinya akan menurun terus ya sampai dia Desember, terus baru naik lagi sampai Maret. Nah, pas naik pun dia masih negatif sebenarnya. Jadi sebelum 21 Maret itu masih negatif. Berarti deklinasinya negatif, dan kalian masukkan lagi seperti tadi contoh di sini. Deklinasinya coba kalian masukkan berapa saja asal negatif. Negatif 10, negatif 20. Tidak terlalu berpengaruh, kalian masukkan aja, nanti pasti hasilnya H-nya itu akan kurang dari 90 derajat. Dan oleh karena itu pernyataan yang kedua ini berarti salah ya. Jadi ini pengamat di lokasi ini dan di waktu ini pasti tidak akan mengamati panjang siang lebih dari 12 jam. Nah, ini diteruskan saja. Kalau yang C itu dia pengamat di selatan, berarti V-nya negatif. Waktu pengamatannya adalah deklinasi positif, nanti akan ketemu hanya kurang dari 90 derajat. Berarti yang C ini salah juga. Sedangkan yang D itu di bumi selatan, berarti V-nya negatif. Sementara waktu pengamatannya itu juga di deklinasi negatif, nanti akan ketemu hanya lebih dari 90 derajat. Berarti ini juga pernyataan yang benar nih, syarat yang benar untuk dia mengamati panjang siang lebih dari 12 jam. Jadi 4 ini benar. Sementara itu yang kelima, ini beda sendiri ya. Pengamat berada di ekuator. Ekuator itu berarti lintangnya 0, V-nya 0. Jadi V-nya 0 itu berapapun nilai deklinasi yang kalian masukkan ke fungsi arccos tadi, itu pasti hanya akan 90 derajat. Jadi pernyataan yang kelima ini pasti akan salah juga. Nah, jadi disimpulkan tadi dengan secara matematis ya, kita pastikan H-nya itu nilai H atau nilai arccos ini lebih dari 90 derajat. Itu yang benar adalah yang 1 dan 4. Nah, yang aku bilang di awal, kalau kalian punya pengetahuan astronomis yang baik, itu kalian seharusnya gampang menjawab ini. Adalah dari awal harusnya kalian tahu kalau di satu pengamat mengamati panjang siang lebih dari 12 jam, itu artinya dia sedang mengalami musim panas. Musim panas. Jadi musim panas itu panjang siang lebih dari 12 jam. Sedangkan kebalikannya, kalau di musim dingin itu panjang siangnya kurang dari 12 jam. Jadi kita ketahui pengamat di soal ini lagi musim panas. Nah, di pilihan jawaban ada di belahan bumi utara dan bumi selatan. Kita ketahui kalau di bumi utara itu musim panasnya itu pas Juni. Patokan paling gampangnya itu Juni adalah awal musim panas. Berarti tanggal yang memasukkan Juni ini sebagai waktu pengamatan di sini itu adalah waktu yang benar bagi belahan bumi utara, yaitu pilihan yang A ini kan 21 Maret sampai 23 Desember itu di tengah-tengahnya ada Juni kan. Jadi Juni itu
adalah waktu yang tepat agar panjang siangnya lebih dari 12 jam, karena tadi dia musim panas di sana. Tapi itu pun juga bisa kalian pakai pengetahuan deklinasi matahari ini. Kita ketahui dari 21 Maret sampai 23 Desember itu deklinasinya positif. Ya berarti ketika deklinasi mataharinya positif, bagi belahan bumi utara itu sedang panjang siangnya lebih dari 12 jam. Itu juga bisa kalian pakai. Nah sebaliknya kalau kalian di bumi selatan, itu kalian musim panasnya itu adalah pas Desember. Pas Desember, pas deklinasinya lagi negatif. Nah, yang tanggal yang memasukkan Desember sebagai waktu pengamatan itu pernyataan yang keempat, gitu. Antara 23 September sampai 21 Maret itu ada Desember di tengah-tengahnya. Itu pas musim panas di bumi selatan. Jadi pernyataan 4 juga benar. Sedangkan pernyataan yang 2 dan 3 itu kayak kebalikannya ya, masing-masing. 2 itu kebalikannya 1, 3 kebalikannya yang 4. Berarti otomatis mereka salah gitu. Itu yang aku maksud di awal. Kalau kalian punya bekal pengetahuan astronomi, kalian bisa menjawab ini dengan lebih mudah. Tapi nggak masalah. Tadi kita telah buktikan juga kalau secara matematis kita juga bisa buktikan pernyataan yang benar juga adalah 1 dan 4.